Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Apriyadi, NIM 120130, Prodi Studi Agama semester 2, mata kuliah Pengantar Ilmu Perbandingan Agama. Judul artikel Wajah Toleransi dan Perdamaian dalam Kontestasi Historisitas Islam. Penulis Abdullah. Jadi saya akan menjelaskan ataupun menyebutkan beberapa gagasan ataupun ide pokok dari artikel ini. Ide pokok yang pertama adalah rahmat Islam terdapat dalam ajaran-ajarannya yang universal sesuai dengan fitrah manusia. Menurut Ibnu Taimiyah, Allah menurunkan fitrah pada alam dan pada manusia dengan melengkapi kedua fitrah tersebut itu dengan fitrah yang diturunkan ataupun munazalah, yaitu Al-Quran. Poin yang kedua, kedatangan pandangan Islam ke dunia Melayu ataupun Asia Tenggara telah membawa perubahan konsep waktu, konsep ada, konsep hidup dan sebagainya kepada masyarakat yang animistis dan dinamistis pada waktu itu. Yang ketiga, tali persaudaraan dengan sesama manusia merupakan kombinasi dari muhabbah, musawah dan muawanah. Dalam Al-Quran, kata terucap sebanyak 52 kali yang jika dipahami dari tekstual, maka tali persaudaraan dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu ukhuwah insaniyah, yang kedua ukhuwah watoniyah, dan yang ketiga ukhuwah islamiyah. Yang keempat, Islam sangat berhubungan erat dengan salam yang berarti damai, bukan semata-mata karena ada konflik, namun sungguh-sungguh menunjukkan kesehatan dan kesejahteraan. Jadi Islam mengajarkan di setiap perjumpaan dengan saling mengucapkan salam, Assalamualaikum, memberikan makna damai bagi semua umat manusia. Yang kelima, ada beberapa dalil Al-Quran yang menerangkan tentang toleransi. Di antaranya salah satunya adalah surah Al-Baqarah ayat 256. Yang keenam, toleransi kepada pemeluk agama lain, tentang perdamaian dan etika sopan santun juga disinggung dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 6. Jadi, berdasarkan uraian keterangan dari beberapa ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang sangat toleransi dan menjunjung tinggi kebebasan hak beragama dan membawa ajaran akhlak yang mulia. Yang ketujuh, hubungan Yahudi dan Islam. Jadi ketika Nabi Muhammad datang ke kota Madinah, di sana sudah ada orang-orang Yahudi ataupun warga yang bermukim dan musyrik, penyembah berhala, tetapi beliau tidak serta-merta berkeinginan berpolitik untuk menjauhkan ataupun menjatuhkan dan bermusuhan dengan mereka. Yang kedelapan, hubungan Nasrani dan Islam. Pemeluk agama Islam dan Kristen sebenarnya telah bertemu ketika Nabi Muhammad masih berada di Mekah. Jadi setelah mulai menyebarkan agama Islam secara terbuka, yang di antara seruannya melarang penduduk Mekah menuhankan selain Allah. Yang kesembilan, pendeta Nasrani yang dekat persahabatannya dengan Islam juga dilihat dari proses keislaman Salman Al-Farisi. Jadi Salman masuk Islam justru dari petunjuk seorang pendeta Nasrani. Semula dia beragama Majusi, tapi agama itu belum memuaskan hatinya. Yang ke-10, bukti konkret sejarah toleransi dan pluralisme Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menzalimi orang mu'ahad ataupun non-muslim yang diberi perlindungan sebab terikat perjanjian atau membebaninya di atas batas kemampuannya atau maka aku adalah musuhnya pada hari kiamat. Yang ke-11, toleransi itulah yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad saat memimpin Madinah. Jadi ada beberapa riwayat yang menceritakan bahwa toleransi Nabi SAW kepada non-muslim, di antaranya saat menjalin hubungan dengan tetangga, pernah suatu hari beliau memotong kambing dan meminta kepada pembantunya untuk menghantarkan dagingnya kepada tetangga Yahudi. Yang ke-12,
Toleransi juga pernah dilakukan oleh beberapa sahabat Nabi Muhammad. Di antaranya adalah Umar bin Khattab. Ketika tentara Islam berhasil membebaskan Yerusalem, beliau juga mengambil kebijakan yang sama dengan Nabi Muhammad. Mungkin sekian dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.